yang berubah rasanya atau warnanya atau baunya, bila kedatangan najis menjadi berubah, maka air itu dihukumi najis, mau sedikit mau banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika min arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi wa lawnihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'amuhu aw lawnuhu binajasatin tahdusu fihi. Diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air yang banyak itu tidak akan menajiskan akan air tersebut oleh sesuatu apapun dari najis, kecuali bisa najis ma ghalaba ala rihihi, apa-apa yang menguasai atas baunya, wa ta'mihi dan rasanya, wa launihi dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan mendhaifkan ini hadis oleh Imam Abu Hatim, dan pada riwayat Imamul Baihaqi al-ma'u tahur, adapun air yaitu suci mensucikan, illa kecuali in taghayyara rihu, kalau berubah oleh baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasatin tahdusu fihi, dengan najis yang datang oleh najis pada air tersebut. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian yang mulia, pertemuan ini kita memasuki hadis ketiga dari 1600-an hadis yang ada di dalam Bulughul Maram ini. Saudara, masih berbicara tentang hukum air banyak bila terkena najis. Hadisnya dari Abu Umamah al-Bahili. Kita maklumi bersama jumlah sahabat Nabi 124.000 orang sahabat. Salah satunya adalah Abu Umamah al-Bahili, sahabat yang masuk Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nama aslinya Abu Umamah adalah Sudai bin Ijlan al-Bahili. Anak pertamanya namanya Umamah, maka disebutlah dengan sebutan Abu Umamah al-Bahili. Ini sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat agung, sahabat yang zuhud, sahabat yang demen puasa, bahkan bukan dirinya saja, keluarganya, anak-anaknya, pembantunya, semuanya setiap hari berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh agama. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, itu tidak puasa.
karena haram, tapi setiap hari selalu berpuasa. Inilah Umamah Al-Bahili. Sahabat ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk dakwah ke berbagai daerah, menjadi rasulnya Rasulullah, menjadi juru dakwahnya Rasulullah SAW. Sampailah beliau hijrah ke Mesir, lama tinggal di Mesir. Abu Umamah Al-Bahili dakwah sampai akhirnya terakhir ke Hamas, ke Syria, dan meninggal di Syria, di Hamas pada tahun 81 Hijriah. Beliau termasuk banyak hadisnya disampaikan kepada umat, 250 hadis beredar dalam berbagai kitab-kitab hadis, ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan seterusnya. Ini banyak kami catat. Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama besar, di antara Imam Makhul, Imam Sa'id Al-Azdi. Kalau kita mendengar saudara ada ajaran namanya talqin, sesudah wafat udah dikuburin, selesai dikuburin, lalu ada yang duduk menghadap ke timur membacakan talqin. Itu ajarannya dari sahabat yang kita bedah hadis tentang hukum air ini sekarang ini. Abu Umamah bilang kepada muridnya, bila saya wafat, jangan tidak kau kerjakan seperti perintah Rasulullah kepada kami para sahabat. Kalau wafat diperintahkan, bila anda sudah kuburkan mayit, ratakan tanah, duduk satu orang, bilang namanya, nama-nama ibunya, Fulan bin Fulana, bilang nama-nama ibunya. Nanti itu mayit dengar, kata Nabi. Lalu kemudian panggil lagi mayit itu, duduk, dengar tapi tidak bisa jawab. Kau bilang nama mayit itu Fulan, ingat-ingat akidah yang dulu kau yakini masih hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau ingat bahwa kematian benar adanya, bahwa azab kubur ada, siksa kubur benar adanya, bangkit dari kubur benar adanya, dan seterusnya. Itu hadis tentang talqin ba'da dafni, salah satunya dari 250 hadis yang Abu Umamah Al-Bahili sampaikan. Saya tidak panjangkan berbicara manaqib Abu Umamah Al-Bahili, saudara, tapi kita berbicara satu dari 250 hadis. Abu Umamah bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa lawnihi. Hadis ini, saudara, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, juga diriwayatkan oleh Imam Daraqutni di dalam Sunan Daraqutninya, juga Al-Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam Sunan Al-Kubra'nya. Namun hadis ini, saudara, bagaimana terkait dengan kedudukan hadis ini? Istisnanya, istisna itu sesudah illa ma ghalaba ala rihihi illa in taghayyara rihuhu. Imam Abu Hatim menghukumi dhaif pada ilahnya, bukan pada semuanya. Illa in taghayyara, kata Imam Abu Hatim,
hukum ini, sehingga hadis ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani karena ijma' ulamanya, dan ijma' menjadi hujjah syar'iyyah di dalam hukum-hukum Islam, saudara. Dalam hadis ini, saudara, hadis ini adalah mentaksis hadis yang kemarin sudah kita bedah. Hadis kedua bilang, kata Nabi, hadis kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Umum. Hadis ini umum. Kata Nabi, air itu suci mensucikan, tidak dihukumi najis dengan kena sesuatu benda najis. Itu maknanya dari hadis itu masih universal. Apakah berubah atau tidak, Nabi tidak menjelaskan di hadis itu. Maka hadis ini memberi garis bawah dengan detil bahwa air itu, air banyak, suci mensucikan, tidak menjadi najis bila terkena najis, kecuali berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Baru kalau berubah, maka air itu menjadi najis adanya, saudara. Sehingga makna daripada hadis ini bahwa air yang berubah rasanya atau warnanya atau baunya, bila kedatangan najis menjadi berubah, maka air itu dihukumi najis, mau sedikit mau banyak. Jadi hadis ini berbicara, saudara, bila najis datang kepada air banyak, maka air banyak itu tidak menjadi najis. Kayak air kali Cisadane, ya kan? Ada macam-macam. Kemarin diterangkan juga namanya Jabotabek, Jalma Kepok, Tai Bebek, kumpul tentu di kali. Itu bagaimana? Kata Nabi, meski ada najisnya, tidak menjadi najis kecuali air itu berubah. Jadi penyebab najisnya pada air banyak, catatannya berubah. Inilah alasan hukum najisnya air banyak. Air banyak menjadi najis bila mana kejatuhan najis dan berubah salah satu ciri-ciri najis. Makna hadis ini, air banyak dihukumi najis, tidak boleh buat wudu, tidak boleh buat mandi, tidak boleh buat menyucikan najis. Bila air banyak itu kejatuhan najis, dengan catatan berubah. Apanya? Rasanya, atau warnanya, atau baunya. Sehingga saudara-saudara sekalian, bagaimana air itu bila berubah tapi bukan dengan najis? Sebab di sini Nabi menyampaikan syai'unnya berbicara najis. Bahkan di dalam hadis Imamul Baihaqi pada Sunanul Kubra-nya, al-ma'u tahurun, air itu asalnya suci mensucikan, kata Nabi. Boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat menghilangkan najis, kecuali air
itu tidak suci mensucikan bila berubah ila in taghayyara rihu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fi, kecuali kalau berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan adanya najis yang jatuh pada air tersebut. Sehingga saudara, dari hadis ini bisa kita ambil makna banyak. Satu, perubahan pada air itu dilihat. Yang merubah air itu benda najis apa bukan najis. Dua, air yang kena perubahan itu yang najis apa airnya sedikit, apa airnya banyak. Air yang berubah dengan benda tidak najis, yakni benda suci, perubahannya sedikit apa banyak. Lalu air itu yang terkena perubahan dengan benda suci, benda sucinya bisa dipisahkan dengan air, ataukah memang air tidak lepas dari benda tersebut, maka hukumnya saudara menurut para ulama-ulama akan berbeda-beda. Dari hadis ini satu, kita ambil hukum yang kita bisa terangkan kepada umat. Bila mana air banyak, bila mana air banyak, air banyak tuh nanti di depan ada 216 liter air ke atas. Satu, bila mana air banyak terkena najis dan berubah sifat-sifat airnya, rasanya atau warnanya atau baunya, maka secara hukum tersurat dari hadis ini, pastikan air itu najis. Tidak boleh buat wudu, tidak boleh buat mandi, tidak boleh buat menghilangkan najis, juga tidak boleh diminum buat masak dan seterusnya. Kedua, mafhum, makna yang tersirat dari hadis ini. Air banyak bila terkena najis namun tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, seperti kolam renang lalu dikencingin orang, kencing juga di situ, tahu kagak yang punya, katanya begitu. Saya curiga sama yang menyengir ini, jangan kencing juga di dalamnya. Maka karena ada kencing, airnya nggak berubah, baik rasanya, warnanya, baunya, maka air itu masih suci, mensucikan, boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat ngilangin najis, nyuci najis, boleh. Dua, tiga, air sedikit, karena innal ma'a maknanya al-nyalil kamal, maknanya al-kathir, air banyak, nabinya begitu. Maka tiga, air sedikit, kejatuhan najis, mau berubah mau tidak berubah, pastikan air itu najis. Air sedikit terkena najis maka menjadi najis, mau berubah mau tidak. Ini air di ember kena kencing sedikit, nggak berubah rasanya, warnanya, baunya, maka pastikan air itu najis. Tidak boleh buat wudu, tidak boleh buat mandi,
suci itu mudah larut atau tidak pada air. Kalau mudah larut kayak teh, air ini dikasih teh, air ini kasih susu, air ini dikasih kopi, maka air itu berubah dengan teh warnanya merah, dikasih kopi berubah menjadi hitam. Maka air itu karena perubahannya dengan benda suci yang mudah larut dan berubah, maka air itu masih dihukumi suci, namun tidak mensucikan. Teh manis buat minum boleh, buat cebok enggak boleh. Teh manis semutan begitu enggak boleh, suci doang. Fa innahu yasluhu tahuriyatahu wa la yasluhu tahir. Maka teh manis itu mencabut kesuci mensuciannya air, enggak boleh berwudu, mandi dan hilangi najis, tapi masih suci, boleh buat minum, boleh hanya minum doang. Tapi bila berubahnya air itu dengan bendanya, benda dari sononya, warnanya berubah, rasanya berubah, tapi dari sifat air sejak Allah ciptakan, kayak air belerang, emang dari sononya bau, dari sononya warnanya putih rada keruh, maka masih suci, mensucikan. Sebagaimana waktu air laut rasanya berubah asin, emang asin dari sononya air laut, maka masih suci, mensucikan. Karena itu saudara-saudara sekalian, bila mana air itu berubah dengan benda suci, maka dilihat bila benda itu tidak bisa dipisah dengan air, maka masih suci. Seperti air yang kena eceng gondok, emang juga eceng gondok enggak bisa hidup kalau tidak di air. Emang tumbuh-tumbuhan hidup di air, ganggang, gulma begitu orang sebut, lumut. Maka biar air warnanya hijau, tapi perubahannya bukan dengan benda najis, maka biar kata air itu hijau, masih suci, mensucikan. Boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat ngilangi najis. Sebab eceng gondok tidak bisa dipisah dari air, sehingga air warnanya hijau masih boleh buat wudu, boleh buat mandi, sehingga sholat kita sah pakai itu. Tapi kalau hijaunya pakai sirup marjan, kan hijau juga ya, begitu melon, rasa melon kan hijau, maka tidak boleh buat wudu, buat mandi, buat cebok pakai sirup marjan, enggak boleh. Nanti ente tiduran semutan, itu enggak boleh. Minum boleh, begitu. Bagaimana kalau kemudian berubahnya itu dengan tempat lewatnya, seperti talang rumah dulu daripada jerami, daripada daun atap, sehingga di talangnya waktu hujan turun warnanya jadi merah, perubahan warna, tapi bukan ulah kita, emang dari sononya Allahnya begitu, di luar kendali kita, sehingga air yang kita tadahin dari talang pancoran warnanya merah, tidak mengapa, masih suci, mensucikan. Sebab itu di luar kendali kita, di luar kendali kita, masih suci, mensucikan. Dengan meski berubah pada warnanya dengan perubahan
perubahan atap rumah kita. Begitu juga air, bila didiemin di rumah nggak dipakai apa-apa, ditinggal ke puncak seminggu, lalu kemudian air di kolam berubah rada keruh, kuning, masih suci, mensucikan, sebab perubahannya ditulil muksi dengan lama tak dipakai. Air kalau didiemin lama akan berubah dengan sendirinya dengan udara dan debu yang ada. Begitu juga air laut, air kali, kemudian dia menjadi coklat karena kena hujan, maka air itu masih suci, mensucikan. Saudara-saudara sekalian, maka makna daripada hadis kita ini begitu banyak yang kita bisa ambil hukum dari hadis yang kita pelajari ini. Singkatnya, bila air terkena najis dan berubah apa rasa, apa warna, apa bau, pastikan air itu najis, mau sedikit mau banyak air itu. Bila air itu terkena najis sedikit, mau berubah mau tidak, maka air itu dihukumi najis adanya. Sehingga hadis ini saudara mentaksis, mengecualikan hukum yang kemarin mutlak, air itu pokoknya suci aja, tidak terpengaruh walaupun ada najis, terkesan begitu. Maka cara mengambil hukum itu enggak boleh satu hadis, tapi harus ditinjau dari berbagai macam hadis sehingga kita bisa tahu. Hebatnya para sahabat di dalam berbicara ibadah tidak mau asal ibadah, akan tetapi selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka di dalam ibadah betul-betul tidak lepas dari bimbingan dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah saudara-saudara sekalian satu hadis yang kita bisa ambil daripada hadis riwayat sahabat besar Sudai bin Ijlan yang masyhur dengan sebutan Abu Umamah Al-Bahili. Kembali, meski ada catatan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa dha'afahu Abu Hatim, Imam Abu Hatim menghukumi dhaif tapi pada riwayat istisna, tapi hukum yang diambil adalah ijma', sebab tambahan ini kecuali perubahan itu rasa, warna dan baunya, ijma' ulama bahwa hukumnya memang pada perubahan air tersebut. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita di dalam ibadah melihat bila air itu ada berubah dan banyak najis, bila air itu banyak enggak berubah, enggak najis, bila air itu sedikit mau berubah mau tidak kejatuhan najis maka menjadi najis. Bila air itu kejatuhan perubahannya bukan benda najis tapi benda suci, dilihat apakah benda suci itu bisa dipisah dengan air, kayak gula, teh, kopi, susu
air singkatnya, kalau mau dibedah lagi, air dalam Islam ada tiga. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air tidak suci tidak mensucikan, yakni disebut air najis. Ada air suci mensucikan buat wudu, mandi, menghilangkan najis, minum, masak, silang. Ada air suci doang, tidak mensucikan, buat minum, buat makan, buat ini, masak, boleh. Ada air tidak suci, tidak mensucikan, tidak boleh buat wudu, haram buat wudu, haram buat mandi, haram buat ngilangin najis, haram buat minum kita, haram buat masak kita, boleh buat nyiram pohon, boleh buat nembok rumah. Kan suka nembok rumah pakai itu ya, air got ya. Ada nggak yang kayak begitu? Jangan-jangan semuanya yang di rumahnya begitu. Tapi buat wudu tidak boleh. Inilah makna yang bisa diambil di antara makna dari kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara hukum tentang air dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang bagus tentang agama, sehingga kita penuh hati-hati dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus pahami, dan ini yang banyak orang keliru dalam hidupnya. Contoh, airnya dikit, anak kita ngompol, dimasukin di bak yang hitam itu. Ada nggak 216 liter? Nggak ada. Maka dengan semata-mata ini ompol bocah masuk kemari, maka air itu menjadi najis. Dimasukin baju bapaknya, begitu habis ngajar apa habis kerja, masuk lagi di sini bareng sama ompol bocah, maka baju bapaknya najis. Begitu. Lalu diperes, dikasih molto, wangi gak? Wangi. Lalu disetrika, lalu dikasih kispray, licin gak? Licin, cakep, dipakai sholat, rakaat 1 surat kahfi sampai kelar, rakaat 2 yasin sampai kelar, sholatnya sah gak? Enggak. Kenapa? Masih najis. Inilah kita harus belajar pentingnya ini. Sucikah baju kita? Apakah masih najis yang kita pakai? Itu bagaimana memakai airnya waktu itu. Inilah pentingnya ngaji ini, saudara, agar supaya kita benar di dalam kita ibadah ini, saudara. Karena kita penting wudu, penting mandi, dan penting ngilangi najis. Makanya dalam hadis hukum berbicara air diposisikan di depan, yang tujuan utamanya berbicara sholat, saudara. Di antara sholat wudu, di antara